Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat pada maghrib yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang diberi kebahagiaan oleh Allah, yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Setidak-tidaknya kita ucapkan kalimat tahmid memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula kita bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Makhluqat. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam ini kita di muka bumi maupun nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Seorang alim namanya Sufyan Tsauri itu di waktu dia tawaf sambil memperhatikan orang kiri kanan, melihatlah ia seorang pemuda yang kalau berlangkah tawafnya itu sering berhenti baru melangkah lagi, berhenti melangkah lagi, sementara orang terus putar. Kata Sufyan Tsauri, apa yang dibaca pemuda tersebut? Orang menyegerakan selesai cepat 7 putaran, dia belum lagi. Maka Sufyan Tsauri ingin tahu apa yang dibaca pemuda tersebut. Sudah lama menunggu, maka Sufyan Tsauri menjumpai pemuda tersebut. Wahai anak muda, boleh aku tahu kenapa engkau tawafnya tidak mempercepatkan? Kata pemuda itu, bolehkah aku menyampaikan rahasiaku ini kepadamu? Apakah engkau dipercaya? Kata Sufyan Tsauri, silahkan. Saya, Tuan, pergi berangkat haji ini 2 orang dengan ayah saya. Cuman di perjalanan ayah saya meninggal dunia. Makanya saya terus melaksanakan haji ini. Saya sedih, di perjalanan orang tua saya meninggal. Setelah meninggal itu wajahnya berubah macam hangus badannya. Lalu aku tutupi ayahku
Besok orang datang melayat ke sini, bagaimana lah ayah saya ini, memalukan. Tiba-tiba malam diserang mengantuk, tidurlah ia di samping ayahnya. Dalam keadaan tidur itu dimimpikan datanglah sesosok manusia yang wajahnya belum pernah dilihat, tampannya luar biasa, bersih, wangi. Dia buka jenazah ayah si pemuda tadi yang hangus tuh, kemudian diambilnya tangannya, diusapnya tangannya. Dengan tangannya jenazah tadi kembali berubah jadi bagus, tidak hangus lagi, tidak menghitam, bagus. Setelah itu laki-laki itu mau pergi, ditahan oleh pemuda. Wahai Tuhan, siapakah gerangan engkau datang ke sini dengan tanganmu sehingga ayahku menjadi berubah semula baik? Siapakah engkau sebenarnya? Engkau tak kenal ya dengan saya. Saya Rasulullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa engkau datang ke sini? Iya, aku tahu. Karena engkau sedih. Ayahmu berubah wajahnya. Makanya aku kembalikan dengan izin Allah. Nah, kalau begitu boleh tidak aku tahu, Tuhan? Apa kesalahan ayah saya ini selama hidupnya? Mau meninggalnya berubah, belum masuk kubur macam hangus sudah. Terus terang anak muda, ayahmu pelaku maksiat. Hidupnya banyak buat maksiat. Maksiat itu banyak kan? Ada yang zahir, ada yang batin. Ayahmu termasuk golongan orang pemakan riba. Hati juga riba nih, sekarang praktek riba ini banyak betul. Jadi alasan apa Tuhan datang ke sini pula? Untuk membaiki ayahku ini dari wajah yang hangus tadi. Ayahmu memang maksiat sering, tapi setiap malam tak lupa dia berselawat dan salam kepadaku. Ratusan kali dia berselawat setiap malam. Atas dasar itulah, kata Rasulullah, aku datang menolongnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang ahlus salawat. Ya kan? Coba luar biasa. Allah menciptakan di atas namanya Arash. Kemudian ada malaikat yang mikul, Halamatul Arsy namanya. 4 orang mikul Arash. Ketika berat dia memikulnya, Allah memerintahkan di samping bertasbih kepada Allah, kau baca salawat kepada kekasihku Muhammad. Maka ringanlah malaikat memikul Aras itu. Aras itu letaknya di atas langit yang ke-7, di atas lagi, besar lagi pada dunia dan seisinya ini. Di atas dari makhluk Allah namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat penyimpanan pahala. Jadi dengan salawat tadi juga ringan. Memikul aras. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak kegunaan salawat ini kan. Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan di dunia akhirat kita dapat pertolongan. Satu lagi, doa pun kalau tidak dibuka dengan salawat kepada Nabi, tertutup itu. Jadi kalau berdoa itu bersalawatlah dulu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ibu yang saya hormati, itu sekedar kita mengingatkan tentang salawat. Baik, pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan kepada kita ada 5 kegelapan
dan ada 5 penerangnya. Ini kata-kata dari Abu Bakar Siddiq. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an qala az-zulumatu khamsun was-surju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5, was-surju pelitanya, penerangnya, laha khamsun, ada 5 pula. Artinya kalau ada racun, ada penawar. Apa yang 5 itu diantaranya? Hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia ini rupanya kegelapan. Wasiraju lahu at-taqwa. Jadi penerangnya adalah takwa. Jadi sudah gelap, hubbud dunya, maka kita tinggalkan hubbud dunya itu, kembali takwa kepada Allah. Siapa hubbud dunya itu? Orang yang amat cinta dengan dunia. Ciri-cirinya apa? Tidak mau berinfak, tidak akan mau ikut kurban. Ciri-ciri orang yang hubbud dunya. Datangi aja ke rumahnya, Pak, Bapak ikut kurban, Pak. Kayaknya Bapak mampu tuh. Pura-pura tidak mampu dia. Tapi tidak di sini, di sana. Kami datangi, Pak, Bapak kan ikut kurbannya. Padahal dia tuh mampu, jelas mampu dia. Ya, tak perlulah disebutkan apa usahanya kan, nanti ada pula kedengaran ini, aku disinggungnya. Ya usahanya luar biasa. Apa kata dia? Wah, ikut kurban itu orang mati katanya. Ya Allah, ya ikut kurban itu orang mati katanya. Mana pula orang mati bisa ikut kurban? Gimana dia nyetornya? Saking bongaknya tak? Jawab, tak mau dia ikut kurban. Padahal nanti itu hari raya Idul Adha, ya, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 Hijjah, 10 Zulhijjah itu kecuali menyembelih kurban. Walaupun kau siapkan kue banyak di rumah tamu banyak, tidak disebut Allah amalan paling baik waktu itu kecuali menyembelih kurban. Bayangkan. Ma amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam dari amalan hari Idul Adha itu ahabba ilallah, yang paling dicinta Allah, min ihraqid dam, kecuali menyembelih hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamah. Sungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dengan kuku kakinya, wa annad dama la yaqa'u minallah, dan sesungguhnya darahnya itu telah sampai kepada sisi Allah, qabla ayyaqa minal ardi, sebelum darah kau sembelih itu menetes ke tanah, sudah sampai kepada Allah. Ya. Makanya Nabi sangat marah kepada orang yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban. Pergi kata Rasul, jangan kau salat di sini. Ada Idul Adha itu, kau mampu kan? Kau tidak mau berkorban, jangan dekati tempat salat kami. Pergi saja, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Kalau hukum kurban pada Nabi Muhammad wajib. Kata Nabi Muhammad, kutiba alayyan nahru, diwajibkan bagiku berkorban, walaysa minkum, tapi tidak untuk kalian. Untuk kita hukumnya, wa huwa sunnatul lakum, bagi kalian sunnah, tetapi diancam bila kau mampu. Rasulullah marah, tidak berkorban. Gitu. Umirtu bin nahri, aku diperintahkan untuk berkorban, wa huwa sunnatul lakum, tapi dia adalah sunnah bagimu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Nabi Muhammad berkorban, setahu saya ada 100 ekor unta selama pelaksanaan tahun ke tahun itu, dihitung 100 ekor unta, 70 Nabi yang nyembelih sendiri, 30 dibantu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Mas hormati, itulah amalan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu kan, kita lakukan. Ada tahun lalu banyak di masjid tuh. Tahun ini tak ada. Saya tanya, apa masalahnya? Rupanya daging hilang. Sini bisa dah hilang daging. Datang anak suruh ni bawa anak balik katanya. Ni anak bawa anak balik ni, bawa balik. Ekor tu kau mana baginya? Saya rasa buntutnya tu sana tak ada hilang. Masing-masing nyimpan. Tak punya siapa dia bawa balik. Bayangkan. Datanglah 30 orang yang bawa kupon. Panitianya terhambur larian, daging habis. Ini kupon masih ada. Masa daging hilang kan gitu. Nah, sekarang tak ada lagi bunyinya. Kenapa? Malu. Ya, jadi ada pula yang bisa ngambil sendiri gitu. Kalaupun ada mau dimasak pun, kata Abdul Somad, kamu mau dimasak nih untuk makan panitia, dah sembelih ambil 5 kilo. Panggil dulu lembu siapa yang disembelih nih. 7 orang panggil dulu. Ini bagianmu kan? Kalian kan 7 orang ya. Bagian kalian sepertiga kan? Kalau dagingnya nanti 60 kilo berarti untuk kalian 20 kilo untuk yang berkorban. Kami ambil 5 kilo ya untuk dimasak. Setuju yang 7 orang? Kata yang satu tak setuju. Satu tak setuju misalnya. Besarkan aja mata. Kalau tak setuju dia tak setuju dia. Setelah setuju semua tu baru dimasak. Jelas. Nanti waktu pembagiannya yang kurban ni 15 kilo coba lagi bagi 7 tu. Jangan ngambil lagi pula semua. Bagian kita yang kurban cuma sepertiga itu paling banyak. Coba. Terus paham ya kan? Jadi yang diambil ini jelas punya siapa? Bahwa innal halala bayyinun wa harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini sambil mencencang-kencang tu, nak nyambil nak kata ni, tulang buat balik nak kata. Minta dengan siapa ni? Saya ingat di Pekanbaru dulu, ibu-ibu tu keras dia. Bapak-bapak yang nyencang tu digantung-gantungnya dekat-dekat sini ke sini tu. Ditengok oleh ibu tu, saya ketua panitia kata ibu tu. Ini apa yang bergantungan ni? Turunkan semua tu. Cencang semua. Pelik-pelik lah mata bapak tu tengok. Mak ibu ni kata dia. Karena kamu tanggung jawab kan? Tanggung jawab sampai ke akhirat tu. Ibarat tanggung jawabnya panitia. Jangan sampai daging tu hilang gitu kan. Jadi Bapak yang saya hormati itu. Kemudian apa lagi? Tata pelaksanaannya. Untuk nyembelih kata Nabi, iza zabahtum fa ahzinu zabha. Kalau engkau menyembelih, perbaiki penyembelihan itu. Nah, itu hadisnya. Kalau kau nyembelih, perbaiki penyembelihan itu. Bagaimana perbaikan penyembelihan itu? Membaca bismillah. Ada macam-macam lah pendapat ini. Orang ni nyebut-nyebut katanya tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Bismillahi Allahu akbar walillahil hamd. Sudah sembelih. Siapa pula bilang tak boleh bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu yang sempurna lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Sembelih. Selesai. Nanti waktu disembelih didoakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Jadi sebenarnya yang ikut kurban itu menyaksikan ketika nanti dia memotong, kita ikut membaca juga. Ikut membaca. Allahumma innaka hazihi minka wa ilaika
fataqabbal minni ya karim. Bacanya, Allahumma hazihi minka, ya Allah ini dari engkau, wa ilaika fataqabbal minni, terimalah dari aku ya karim. Tapi yang nyembelihnya minni mesti dirubah. Allahumma hazi minka wa ilaika fataqabbal min Hasan bin ini bin ini bin ini. Sebut kita jujurnya. Kalau yang nyembelih, yang dibatalkan. Yang menyembelih itu pula orangnya yang sempurna lah. Maksudku jangan pula yang nyembelih itu buta matanya. Mau pisau di mana nyembelihnya katanya. Makruh hukumnya. Mana tahu? Iya, dia ilmunya banyak, pandai, hebat, tapi mata tak nampak atau tenaga kurang. Hati-hati. Itu kan? Tak tahu lah dia nyembelih di mana. Jadi terkadang juga ilmu ada, cuma ada mental tak ada, ya kan? Apa kata Ustaz Abdul Somad, saya beli pisau dah sampai hari belum pernah nyembelih lagi katanya. Apa dia paham? Kenapa? Kawan saya juga banyak. Mental itu tak ada nyembelih, ini kok darah itu dah pening kepala. Nah, jadi memang harus yang berani nyembelih. Kemudian nanti setelah kita berdoa, jangan lupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi. Menyembelihnya supaya cepat matinya tentu pakai pisau. Yang tak boleh dalam fikih saya belajar dulu, walaupun tajam tapi pakai tulang tak boleh. Kayak kuku tak boleh. Nah, mana tahu nanti ada tulang tajam. Kata Ustaz paling tajam, tapi pakai tulang tak boleh. Kayak kuku. Dan selain itu kayaknya boleh. Stainless kah, besi apakah yang paling tajam? Mungkin ada pisau dari emas tajam. Pokoknya boleh. Asal tajam tadi, itu pentingnya. Agak cepat matinya. Gimana Pak Ustaz? Kalau sudah disembelih, apa dibuka talinya? Hati-hati, jangan cepat buka talinya, tegak dia nanti. Itu darurat. Nah, gitu. Setelah dia dekat-dekat mati, lah ada paham dah, nah, baru nak buka talinya. Karena banyak kejadian di Universitas di Palembang tuh, mana disembelih, buka tegak dia lama tegaknya. Nah, pusing juga dibuatnya kan, larian. Karena biasanya Madura tuh paham betul dia. Dibuka Pak, nanti dulu katanya. Dia tahu. Kalau sekarang dibuka dia Pak, habis kita dibuatnya. Yang dia cepat buka, nah gitu, darurat. Entah kalau memang alim betul yang bisa dipukulnya itu lumpuh dia semua. Ada mungkin yang kayak gitu kan, yang numbangkan satu orang aja, itu entah apa pula kita tidak paham. Ada kemarin yang beli di sana, diambilnya tanah, ditaruhnya di ujung pisau. Apa khasiatnya itu Pak? Artinya kecuali katanya bumi ini tegak katanya, baru dia tegak katanya. Kalau bumi ini tak tegak, takkan tegak lagi dia nih. Mau begitu pula hakikat Haji Latif almarhum yang saya paling cepat nyembelih yang pernah saya lihat. Cerak dah. Aku bilang Pak Haji putus dah, tengoklah kata dia. Sekali cuma Pak, cerak. Saya bilang ini bertenaga atau batin ini? Sekali aja Pak, sekali aja. Ceraknya dah. Saya periksa lah, putus dah semua. Ya harus putus urat sini, putus urat sini, putus nih penapasan ini kan. Kemudian apa namanya nih, yang untuk masuk yang kayak selang besar tuh, untuk masuk makannya harus putus. Kalau umpamanya tak putus, apa haram? Tidak juga haram, makruh. Nanti kalau nyembelih tak putus tuh haram. Terlalu cepat mengatakan haram, jangan. Nanti pendiam dia mati. Bagusnya nyembelih itu rata. Lambung sebelah kirinya di bawah kan menghadap kiblat dia, ekor ke sana, kepala ke sini menghadap kiblat.
Bagusnya tanahnya tuh agak di sini tinggi sedikit, ini rendah, di darahnya cepat habis. Tapi kalau menunggak ke sini, Pak, situnya rendah, sini tinggi, itu lama matinya. Kenapa? Darah itu lambat keluar. Atau lihat udah sembelih itu nanti kan ada membeku dia di dekat sini deh. Itu lambat matinya, darah itu tersendat keluar. Pokoknya kalau sudah sembelih ini banyak pengalaman itu lah pokoknya. Ada yang mudah, ada yang tak begitu mudah, ada yang ngamuk, macam-macam lah yang kita temui. Ada yang tak pernah kena darah, karena bersimbah darah itu juga nyembelih. Bermacam-macam. Macam-macam lah orang yang apa tuh, yang nonton. Ini ngapa ngamuk-ngamuk di lembunya nih? Ini mungkin nih yang berkorban duit tak halal, macam-macam lah nyebut tuh. Janganlah sampai ke sana pula, ya kan? Tak duit apa nih masuk nih? Yang satu pula diam aja. Mungkin kurang sehat pula kan gitu. Jangan kemana-mana lah berpikir, ya lah. Sembelihkan aja lah. Nah, jadi begitu dicepatkan aja nyembelihnya. Yang penting menghadap kiblat. Itu sunnah. Dan saya pernah juga ngadap ke atas langit nyembelih. Lubang tak ada. Diputarnya kepala ke atas. Dari atas gini ha. Itu yang tukar, yang punya kurban itu tuh bawa saya, Ustaz tolong sembelihkan kurban kami di mana? Di tempat penjualan. Nah, di tempat penjualan tak saya sebutkan tempatnya. Lubangnya tak ada, hanya di atas nih, di atas semen. Berdua pula nyembelihnya, ekor diikat di situ, ikatnya. Biasanya orang nyembelih 4 5, berdua cuma. Ditongaknya kepalanya gitu atas. Saya bilang kalau sembelihkan ini gimana lah nih? Saya panggil lah bertujuh. Pak, sini Pak, kepala sekolah sini. Lihat lembumu macam itu model aku sembelihkan tuh tidak? Itu atas langit tuh, tak ada kiblat. Sembelihkan aja lah, sembelihkan. Tanggung jawab bilang. Harusnya sunnah ngadap ke kiblat. Ya lah, lubang tak ada, pokoknya darahnya habis di pelantar. Itulah kejadian. Lepas itu saya nasihatilah Pak Kepala Sekolah, nanti Pak, kalau Pak kurban lagi, Pak beli aja lembu di bawa dekat sekolah di sana kita nyembelih, kita bikinkan lubang bagus-bagus. Ini macam-macam Pak ketemu. Ya. Jadi berhormati, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah menyembelih kurban ini, gitu kan? Ya biasanya yang tak mau ikut kurban ini saya katakan Pak, orang yang kalau cinta dengan dunia, sayang dia dengan duitnya tuh 2,5 juta dah. Ya. 2,5 juta itu berat Pak. Bukan tak berat. Kecuali yang nyetor 100 200. Terus saya tanya di Kayu Jati itu, masjid Kayu Jati itu kenapa sekarang di 28 ekor hanya boleh situ? Saya tanya gimana caranya? Rupanya panitia tuh ada yang rajin ke pasar. Hari Minggu dia ke pasar. Bapak nyetornya Pak, saya nyetor Pak 5.000 sehari, 10.000 sehari. Apa banyak begitu tuh. Tapi sekali aku nanti aja sekali 2,5 juta itu banyak betul itu was-wasnya tuh 2,5 juta sekali lepas. Pas mau mengasih duitnya, Pak kata anaknya, HP ku rusak Pak katanya. Rusak anak bisa-bisa tak jadi ikut kurban Pak, berikan HP anak. Karena ada sekarang kemarin aku katanya kalau cair sertifikasi saya ikut kurban itu ngomongnya cairlah Pak katanya. Anakku yang satu mintakan HP baru pula, ini yang baru ada nazar tuh, hati-hati itu kurban wajib tuh, bukan kurban sunnah lagi. Penazar itu kan apabila nanti keluar sertifikasi aku, wah ya itu dia keluarkan. Kalau kurban nazar lain dengan kurban sunnah biasa. Jadi hubbud dunya zulmatun. Itulah di antara cirinya orang hubbud dunya ini, kalau untuk duitnya habis untuk akhirat takkan mau dia. Pokoknya begitu. Naik haji pun takkan mau dia.
Umrah pun takkan mau dia. Kenapa? Habiskan duit aku, kata dia. Dia pikirannya dunia aja melulu, nak hidup lama. Padahal bukanlah lama hidup muka bumi ini kan. Kita mesti orang-orang takwa itu cerdas berpikir bahwa mesti dipersiapkan untuk hari akhirat itu. Kawan kita ada 2 orang nih meninggal, orang alim pemilihan. Belum ada lagi 2 minggu lagi. Nah, satunya jam 11 malam masih minum lagi. Kawan kita. Nah, tak umur tak berbau kan. Mungkin yang satu ini kabarnya kena bocor aja sedikit, bawa aja meninggal. Jadi mesti siap-siap juga kan. Kapan dijemput? Kegelapan yang kedua, nya 5 dari kegelapan kan. Mudah-mudahan selesai gitu. Jadi tinggalkan hubbud dunya itu, kembali takwa kepada Allah. Apa takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi hubbud dunya jauh tinggalkan, jangan amat-amat cinta betul dengan dunia. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, wazanbu zulmatun. Zanbu, zunub jamaknya. Dosa itu pun kegelapan. Wasirajulahu at-taubatu. Penerangnya adalah taubat. Nah, jadi kita berpikir-pikir ya kan. Apakah banyak dosa atau tidak? Dosa itu kan ada kategorinya, ada kategori yang besar. Kata Nabi, ijtanibu sam'al mubiqat. Jauhilah olehmu ada 7 kehancuran. Maksudnya kehancuran ini dosa besar. Apa dia? Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kita kalau syirik terang-terangan mungkin tidak, takutnya kalau ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, menganggap satu benda menyamai kekuatan Allah, menyamai kekuasaan Allah. Biasanya mungkin beranggapan ada punya sesuatu lah, aku dengan ada ini aku menjadi ini jadi itu, menganggap bahwa sesuatu itu punya kesaktian, padahal Allah lah yang lebih sakti kan. Wasyirku billah, syirik kepada Allah ini merupakan datuk nenek moyang dosa. Yang kedua wasyihru, sihir. Hati-hati, orang kalau udah kena sihir payah dibuatnya. Hari ini bukan sihir, namanya hipnotis. Nah, kalau kena hipnotis nih, aduh, banyak orang kena. Mudah-mudahan tak kena kita ya, Pak. Bagus gelang kau ya, kata. Minta aku kasihnya. Nanti 3 jam mana gelang kau? Aku kasih tadi katanya. Hilang gelang. Saya ketemu ada bapak-bapak mengadu, Pak Ustaz katanya. Aku sedih, kenapa? Warung kami rusak. Jadi pas saya memperbaiki warung rusak, saya bilang sama istri saya, juallah sebagian gelang tuh, kita bangun warung. Apa kata isinya? Mana ada gelang lagi, kalung pun tak ada lagi, aku kasih sama orang kemarin katanya. Ya Allah, berapa Pak? Aku bilang, ada 15 mayam Ustaz katanya. Berarti kena hipnotis. Wasyahru, mensihir, dosa besar. Apa lagi? Qatlun nafsi, bunuh diri, dosa besar. Apalagi aklur riba, memakan riba. Nah, itu kata kau dosa besar. Aklu malal yatim, memakan harta yatim. Wa tawalli yaumiz zahri, mundur dari peperangan. Masa Nabi dulu kalau perang bila mundur itu dosa besar. Apalagi wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, dosa besar. Bawah itu apa lagi? Uququl walidain, durhaka pada 2 bapak. Qati'ur rahim, putus silaturahim,
Tarikus shalah, meninggalkan sembahyang. Ini kata-kata kali dosa besar. Maka lalu apa penerangnya? Kata Abu Bakar, at-taubah, bertaubatlah. Untung ada apa nerangnya? Cepat kita bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, kata Allah, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau rasa-rasanya memang kalau tak berdosa itu ya tak mungkin lah kan, tapi mudah-mudahan meminimalkan dosa gitu kan. Hati pun takkan tenang kalau banyak dosa. Kenapa? Gelap, hati itu gelap. Kata Nabi, innal mu'mina iza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sungguhnya orang beriman itu apabila dia berbuat satu dosa, maka dia membuat titik hitam dalam hati. Kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Faman taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila ia bertobat, dia menyesal dan dia minta ampun kepada Allah, suqila qalbuhu, Allah mulai membersihkan hatinya balik. Nah, dibersihkanlah Allah dia balik. Wa in zada zadat, kalau dia berbuat lagi tentu bertambah-tambah lagi dosa. Jadi kita berharap kalaupun ada dosa janganlah terlalu banyak gitu. Karena rahatul nafsi, ketenangan tubuh ini fi qillatil asam, dengan sedikitnya dosa tadi. Ini benarlah apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar, wa dzambu zulmatun wa sirajul lahu taubah, bertaubat. Karena Allah menunggu. Kata Allah, bilalah hamba-Ku ini datang padaku minta ampun, dia banyak dosa. Sampai Allah katakan, apabila hamba-Ku datang kepadaku satu jengkal, aku datang kepada satu hasta. Bila hamba-Ku datang kepadaku satu hasta, aku datang kepada satu depa. Bila hamba-Ku datang kepada berjalan kaki, aku pun berlari mendatanginya. Begitulah Allah nunggu bila hamba-Ku ini datang kepadaku. Iza taqarraba ilayya al-'abdu sibran taqarrabtu zira'an. Iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Itu hadis qudsi. Walaupun banyak dosa kita, iya, kalau kepada Allah banyak dosa kita kepada Allah, itu dengan kita bertobat, minta ampun. Bagaimana bertobatnya? Banyak salat tobat, minta ampun kepada Allah, mandi, minta taubat. Tetapi kalau kesalahan dengan berkaitan dengan manusia ini agak berat sedikit. Mesti kita menjumpai orangnya. Nah gitu. Kita jumpai orang yang pernah kita berbuat kesalahan kepadanya, kita minta ampun kepadanya. Kemudian kegelapan yang ketiga, wal kubru zulmatun, kuburan itu juga kegelapan. Wasyarajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu kegelapan dan penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu banyak-banyak. Jadi kalau zikir itu sambung, walaupun tak dikuatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sambung di dalam Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau kalimatnya 7 tuh, ada 7 kalimat. Karena sehari, satu minggu itu kan 7 hari. Mudah-mudahan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari itu tidak berdosa kita. Kenapa? 7 kalimatnya. Kalau dihitung hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 hurufnya. Isa di semalam 24 jam. Bila kita mengamalkan itu, mudah-mudahan tiap-tiap jam itu mudah-mudahan tidak berdosa. Makanya kita banyaki membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? Dosa dihitunglah. Kenapa Allah menyuruh Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
bukratan wa asila, bertasbihlah pada waktu pagi, kemudian sampai pula petang. Jadi kuburan itu kegelapan. Maka kata kuburan, ana baituz zulamah, aku ketika tempat kegelapan. Ana baitut turab, saya rumah dari tanah. Ana baitul azab, saya ada tempat pengazaban manusia. Kalau ibu bapak baca sejarahnya, ketika ditanam jenazahnya Siti Fatimah, anaknya baginda Rasulullah SAW, ada yang mengatakan di atas, oh tanah, kau tahu enggak siapa yang dikuburkan ini? Ini adalah anaknya Rasulullah SAW. Menjawab tanah, siapapun yang masuk ke dalam ini kata tanah, kalau dia tidak beramal, tidak ada sangunya, tetap kami siksa. Nah, kan dari patah lagi kita, anaknya Rasulullah bukan, Habib juga bukan. Nah, orang Nabi Muhammad Quraisy, kita orang Banjar, jauh. Dari sukunya jauh gitu kan. Jadi mesti kita berbekal tadi lah. Itu kegelapan yang ketiga, kuburan. Kegelapan yang keempat adalah wal akhiratu zulmatun. Akhirat itu kegelapan. Wasirajulaha al-amalus soleh. Akhirat itu kegelapan, kesini Abu Bakar, dan penerangnya adalah amal soleh. Nah, jadi banyak-banyak beramal tadi lah. Tanya beramal soleh, bersiap-siap kita kan. Apa amal soleh yang bagus tuh adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kembali tadi yang pertama, sebaik-baiknya bekal itu apa? Takwa itu. Kemudian yang kelima, wasiratu sirat zulmatun wasirajulahu al-yaqin. Sirat, titian, itu kegelapan. Adalah penerangnya yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah dan Rasul apabila kita memang tadi berbuat amal kebaikan. Pasti kita melewati sirat itu. Surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melintasi siratal mustaqim itu. Hal itu sudah ketentuan Tuhanmu. Pasti kita akan mendatangi tempat jembatan di neraka itu untuk nyeberang. Itu surah Maryam ayat 71. Tidak ada lagi keraguan. Pasti semua kita mendatanginya. Apa bisa melewati situ atau tidak? Syaratnya tadi kalau kita adalah yakin bahwa ditolong oleh Allah. Adaku bahwa tipisnya minas sa'rati, kan adaku minas sa'rati, tipis dari rambut, wa haddu minas syaifi, dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itulah yang akan dititi di situ. Pas sampai, jadi sudah sampaikan 5 kegelapan dan 5 pula penerangnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala silap dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ta'awwaz subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dan kita ambil hikmahnya serta dapat kita bermanfaat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.